Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Kau beri. Ampuni semua dosa dan pelanggaran yang kami bikin sepanjang hari ini, sengaja tidak sengaja, melalui pikiran, perkataan kami dan tingkah laku kami. Kalau saja sudah melukai hati Bapa dan melukai hati sesama kami, orang-orang terdekat di antara kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biar dengan darah Yesus kami boleh disucikan kembali dan kami boleh dilayakkan untuk bersama-sama mempelajari firman di saat hari ini, sehingga kami boleh Tuhan mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku, tema kita hari ini, jangan sok bijak, jangan sok pintar, jangan sombong kalau dirimu sendiri merasa bijak, saudara. Berat temanya, tetapi ini faktanya. Beberapa anak Tuhan seringkali karena pengalaman-pengalaman hidupnya, karena situasi-situasi yang dia pernah alami dan dia keluar dari masalah, seringkali meninggalkan Tuhan. Dan ketemu masalah yang baru, dia langsung melakukannya sesuai dengan pengalamannya, dikarenakan Allah bisa karena biasa. Saudara, tidak boleh. Alkitab mengajarkan kepada kita, Amsal pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau sendiri menganggap dirimu bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada beberapa anak Tuhan hari ini menganggap dirinya bijak, menganggap dirinya pintar, sehingga dia berkata bahwa yang dikerjakan itu pasti baik. Padahal belum tentu. Karena tergantung, saudara. Kadang-kadang ada tuntunan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu ketika engkau mulai mengaku Yesus sebagai Tuhan. Percaya di hatimu dan engkau dibaptis oleh pemimpin rohani, dan engkau mulai meneladani kehidupan Tuhan Yesus sesuai dengan perkataan firman. Dan ada Roh Kudus yang akan menuntun engkau. Kadang-kadang ada Roh Kudus berbicara di hatimu dan engkau berkata, tidak apa-apa. Karena engkau berpikir engkau sendiri bijak, engkau sendiri berpikir engkau pintar, saudara, sehingga engkau melakukannya tanpa lagi engkau melihat kanan kiri. Engkau tidak perlu lagi bimbingan rohani daripada gembalamu, dari mentor-mentor rohanimu. Engkau sendiri menganggap dirimu bijak, tidak perlu. Karena apa yang aku hari ini hadapi, masalah ini sudah pernah aku hadapi dan aku menang di dalamnya. Saudara, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Amsal pasal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu, saudara. Jadi dalam setiap persoalan kehidupan, sekali lagi bawa di hadapan Tuhan. Jangan engkau gusar-gusuh, jangan engkau panik, jangan engkau merasa engkau bisa mengatasinya, jangan. Bawa kepada Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan, tuntunan Tuhan, katakan firman Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Minta, jadilah kehendakmu ya Bapa atas masalahku, seperti di surga, seperti yang engkau inginkan, bukan keinginan kita. Amin, saudara. Jangan engkau sendiri menganggap dirimu bijak. Engkau minta nasihat kepada pemimpin rohani, kepada para mentor, kepada gembala. Engkau sendiri yang akhirnya mengajari gembalamu, mengajari pemimpin rohanimu. Dan kau mungkin menyamakan, katakan bahwa imanmu sama seperti gembalamu, sama seperti pemimpin rohani, sama seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara, jangan engkau sendiri menganggap dirimu bijak. Bertobat, takutlah akan Tuhan. Jauhi segala kejahatan. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Saya tahu ini tidak salah. Saya tahu ini tidak dosa. Padahal ada Roh Kudus yang menegur engkau di hatimu. Ini salah kau bikin. Kenapa kau berkata kau tidak salah? Saudara seringkali menyalahkan orang di luar daripada hidupmu. Semua masalah yang kau alami ada sebab, ada akibat, saudara. Ada sebab, ada akibat. Mengapa engkau lapar?
Mengapa engkau lapar? Mengapa engkau makan? Karena engkau lapar. Mengapa engkau tidur? Karena engkau ngantuk. Mengapa engkau minum? Karena engkau haus. Mengapa engkau marah? Karena ada penyebabnya. Jadi jangan pernah engkau merasa dirimu bijak, merasa dirimu paling baik, paling benar, saudara. Suami marah, istrinya menganggap karena salah suaminya. Mertua marah karena mertua yang salah. Orang tua marah, orang tua yang salah. Siapa lagi? Anak salah, anak marah karena anak yang salah. Menantu yang salah, menantu marah karena menantu yang salah. Tunggu dulu saudara. Kalau mereka marah ada penyebabnya. Tengok dulu alur ceritanya. Ada apa? Ada apa? Mengapa bisa begini? Lihat. Saudara lihat dulu. Introspeksi diri saudara. Jangan merasa hebat, jangan merasa paling bijak, jangan merasa paling pintar. Introspeksi diri. Siapa yang salah sebenarnya? Apakah mertua saya? Apakah anak menantu saya? Apakah anak saya? Apakah suami saya? Apakah istri saya? Apakah saya yang salah? Firman Tuhan berkata, jangan engkau sendiri menganggap dirimu bijak. Takut akan Tuhan, maksudnya apa? Rendah hati, saudara. Kalau ada masalah, Tuhan tolong saya. Ada apa ya? Salah saya apa ya, Tuhan? Saya salah apa? Amin, saudara. Dan jangan kau pukul ratakan. Jangan menilai orang lain, saudara. Wah, ini hamba Tuhan ini tidak level saya. Engkau bawa sedikit tahu firman. Hamba-hamba Tuhan, selain mereka punya pengalaman hidup, mereka juga belajar akademik, sekolah teologi. Jangan engkau menganggap dirimu lebih bijak daripada mereka. Apalagi engkau melawan gembalamu. Apalagi engkau melawan pemimpin rohanimu, saudara. Ampun. Ampun. Periksa hidupmu, saudara. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Kalau ada yang salah sesuatu yang salah di dalam kehidupanmu, saudara, ada masalah apa? Introspeksi diri Tuhan. Apa yang salah saya, Tuhan? Kalau engkau tidak bisa kelihatan di masalah dalam hidupmu, kunjungi gembala, kunjungi pemimpin rohani, supaya mereka lihat masalahmu apa. Cerita. Karena dalam hidup ini ada blind spot. Ada sesuatu yang tidak kelihatan yang kita bisa langsung lihat di mata kita. Kecuali kalau orang lain lihat. Contoh, makan nasi, saudara. 3-4 orang di meja. Ada cabai nyangkut di sini, di gigi. Apakah saudara bisa langsung lihat tuh ada cabai? Tidak. Saudara butuh orang lihat, ada cabai. Di gigimu, Pak. Ada nasi di sini, ada nasi, Pak. Di sana, Pak. Amin. Supaya saudara tidak malu ketika engkau jalan ke sana, jalan ke sini. Karena ada bawa nasi, ada cabai. Ada orang yang menasihatimu, yang memberitahukan. Saudara jangan merasa juga ketika engkau diberi nasihat, engkau malah tidak terima. Engkau merasa dirimu benar, terus benar. Alang sombongnya saudara. Woi, bertobat. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Engkau perlu orang lain memperhatikan. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya punya mentor rohani, pemimpin rohani. Ketika saya ada pergumulan, sepertinya kayaknya saya susah untuk mengatasinya. Saya bicara dengan mereka. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana ya? Apakah menurut Bapak ada pandangan? Rendah hati bertanya. Nah, ketika diberi masukan, saya tidak sudah masuk. Oh gitu ya? Oh enggak, menurut saya tidak begini. Bapak salah, Bapak gini-gini. Oh malah saudara ngajarin orang lain, ngajarin senior saudara. Aduh, ampun saudara. Jangan menganggap dirimu bijak, pintar daripada orang lain. Saudara butuh orang rohani khususnya. Dalam setiap persoalan, terlebih lagi engkau membutuhkan Tuhan. Di dalam walaupun engkau sudah hebat, sudah pandai dalam bidangmu, karena Allah bisa, karena biasa.
Engkau sudah melakukannya dari hari ke hari dan engkau terbiasa hari ini dengan pengalaman hidupmu. Engkau bisa mengatasi masalah di rumah tanggamu, engkau bisa mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaanmu karena engkau terbiasa, karena engkau hebat, karena engkau pintar, karena engkau berhikmat. Tetapi sekali lagi saya katakan, akuilah dia dalam segala jalan. Amsal pasal 36. Maka dia akan meluruskan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, saudara. Dia akan menuntun engkau lebih baik lagi. Amin, saudara. Ingat. Melalui firman ini saya memberitahukan kepada saudara, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Jauhi semua kejahatan. Apa saja yang tidak sesuai firman. Periksa hidupmu, saudara. Periksa hidupmu. Apakah kau sudah tidak melakukan firman Tuhan? Sehingga masalahmu timbul dari hari ke hari. Kalau itu memang benar, bertobat. Jika engkau bertobat merendahkan diri. 2 kali pasal 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Mencari wajahku. Merendahkan diri. Dan berbalik dari berdoa mencari wajahku. Merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan dari surga mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Mengampuni engkau, saudara. Amin. Minta pengasihan Tuhan dari hari ke hari. Saya berdoa untuk semua saudaraku hari ini. Engkau yang sendiri hari ini masih merasa dirimu sendiri bijak, masih merasa kau benar terus. Yang salah orang lain terus. Bertobatlah, saudara. Sebab kerajaan Allah sudah sangat dekat. Jangan kau merasa bahwa dirimu paling bijak. Jangan sampai engkau yang tertinggal, saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa untuk firman yang datang kepada kami hari ini bersama-sama. Jadikan kami pelaku, Tuhan. Bahwa kami tidak menjadi orang yang paling bijak. Bahwa kami, Tuhan, jangan sombong. Tuntun kami, Tuhan, untuk merendahkan hati kami. Untuk meminta nasihat kepada Bapa di surga dalam doa pergumulan kami. Dalam setiap masalah yang kami jumpai. Bahkan Tuhan, kami bisa meminta nasihat pada pembina rohani kami. Pemimpin rohani. Gembala. Pamentor rohani. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu hari ini yang menghadapi masalah ujian cobaan, Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus beri kekuatan untuk mengatasinya. Dan jika anak-Mu ada yang sakit hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap bagian tubuh yang sakit sembuh oleh karena bilu darah Yesus. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, bila firman ini berkat bagimu, saudara bisa sharingkan, bagikan kepada keluargamu dan teman-teman seimanmu dalam gereja lokalmu ataupun gereja-gereja di mana engkau mengenal mereka, supaya mereka juga belajar bersama-sama dan menikmati berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai berjumpa lagi.